Memang dari dulu aku suka sharing segala sesuatu yang menginspirasi, yang empowering, yang membuka mata buat orang lain dan menyentuh hati orang lain. Kalau topiknya berhubungan dengan memang topik yang pernah aku sendiri punya experience di situ dan aku juga punya pengetahuan di situ, aku pasti akan mau mensupport acara itu. Belajarnya, aku terinspirasi oleh banyak sekali kayak personal growth guru yang aku tonton dari tahun 2009. Terus aku punya cita-cita kayak gue pengen nambah cita-cita deh gitu. Pengen jadi pembicara inspirasional. Dan yang alhamdulillahnya adalah itu bisa terjadi. Dan hari ini teman-teman bisa ngeliat aku sering datang ke acara-acara untuk memberi motivasi, memberi penguatan, memberi inspirasi yang mudah-mudahan bisa menyentuh hati penontonnya. Bagaimana mengatasi rasa kesepian? Contohnya tadi ada salah satu seorang penanya yang dia bilang, kok aku ngerasa walaupun seperti di acara seperti ini lagi rame, banyak teman-teman, tapi kok aku nggak bisa menyangkal penuhnya rasa lonely dalam diri dia. Terus dia sampai nangis, aku ajak dia naik on stage. Terus udah gitu aku kasih dia salah satu teknik untuk feel better, untuk healing dirinya sendiri, dan itu bener-bener dia berterima kasih banget. Dan itu yang bikin aku kayak nagih gitu loh dengan profesi ini, karena orang tuh aku lihat langsung impactnya ke orang-orang yang merasakan share yang aku itu gitu. Aku bangga banget dan bersyukur banget punya pengalaman hidup yang banyak yang gak enaknya. Karena itu yang membuat aku jadi bisa menggali pembelajaran yang ada dan berbagi pembelajaran itu ke orang lain, dan aku menjadikan profesi aku sebagai selebriti menjadi sarana untuk nunjukin ke orang bahwa this is how to be a human gitu loh, bukannya untuk menunjukkan kesempurnaan, tapi di tengah-tengah adanya prestasi, ada kesuksesan, ada pencapaian, tapi ada juga kejatuhan, dan itu bagian-bagian normal dari hidup, asalkan kita bisa melihat gimana bangkit lagi dan jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Manfaat yang aku rasakan adalah aku seperti menjalankan misi hidup aku. Jadi gini, ada satu yang pengen aku cerita. Kemarin kan aku habis retreat dari Amrik, dan di sana itu aku ada sesi meditasi yang dimana aku dapat terinspirasi, aku dapat kayak ada pikiran yang kuat, keras banget suaranya, bukan suara ya, tapi kayak pikiran gitu. Ngomong gini, Nabi Musa, aku disuruh belajar, nggak tahu itu datangnya dari mana, kayak kata hati gitu loh, ngetik yang kayak suka tiba-tiba muncul di setengah-tengah sesi meditasi retreat itu, bilang belajar lebih banyak tentang perjalanan hidup Nabi Musa. Lalu aku baca dan banyak banget yang bisa diambil sebetulnya, tapi yang aku rasa kenapa message itu muncul buat aku, Moses gitu, Nabi Musa, karena Nabi Musa dilahirkan oleh kedua orang tua yang dalam situasinya tuh nggak bisa mengasuh dia. Seperti yang aku rasakan oleh kedua orang tuaku yang belum siap, masih muda banget ketika melahirkan aku, sampai aku sempat ngerasa kayak aku nih unwanted ya, aku anak yang tidak diinginkan. Itu satu, aku ngerasa nyambung, walaupun kenyataannya aku nggak seperti itu ya, aku diinginkan. Tapi yang lebih nyambung lagi adalah ketika Nabi Musa menjalani hidupnya, dia itu tumbuh dewasa di sebuah desa di mana dia sesungguhnya seorang pangeran, tapi dia nggak tahu dia pangeran, dia nggak tahu dia anak dari raja. Lalu dia suatu hari dia frustrasi, dia memutuskan untuk menjauh dari desa tempat dia tinggal, dia pergi jauh, berkelana, cari ilmu, refleksi diri, kontemplasi. Lalu dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke homelandnya dia, ke rumah kampungnya dia dengan orang-orangnya dia, dan dia memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang itu dari jajahannya Firaun. Bener kan ceritanya gitu. Nah, kenapa aku ambil bagian yang itu? Karena itu yang aku rasakan gitu. Aku suka banget kan, teman-teman mungkin tahu. Aku suka ke LA, aku suka ke Amrik gitu tiap tahun, dan aku sempat juga punya pemikiran pengen pindah atau go internasional, punya karir di sana, tapi aku memutuskan kayak enggak. Setelah aku dapat pencerahan belajar tentang Nabi Musa, aku memutuskan enggak, aku mau tetap berkarya di Indonesia. Kalau kita semakin membiarkan rasa itu muncul walaupun nggak nyaman, kita semakin tidak perlu lagi mengendalikan, karena sudah terasa secara otomatis akan terkendali. Spiritual selalu aku sangat terdalam, aku nggak pernah jauh dari spiritualitas aku, sama sekali nggak pernah. Selalu dekat. Aku ngerasa di momen-momen aku paling lost, aku paling sendirian, Allah nggak pernah melepas tangannya dari aku. Aku yakin itu. Sienna. Kenapa Sienna kalau boleh? Dia itu anak yang luar biasa. Akan ada banyak surprise dari Sienna yang aku lihat, dan mungkin teman-teman juga akan lihat ya di masa depan. Dengan kecerdasan dia, kebaikan hati dia, kemurnian hati dia. Sienna aku percaya punya jalan hidup yang luar biasa,
Sampai aku kadang merasa walaupun aku ibunya yang melahirkan dan mengandung dia, aku nggak punya andil untuk mengatur, mengontrol hidupnya dia, karena siapa yang jaga Sienna adalah Allah, bukan aku gitu. Kalau misalnya dia punya jalan atau pilihan yang berbeda dengan yang aku inginkan atau dengan pilihan aku nggak punya hak untuk mengatur, karena Sienna itu individu sendiri. Dan aku percaya dia punya tujuan kenapa dia lahir ke dunia itu luar biasa. Artinya kamu mempercayakan semua ke anak ya? Sambil mendidik tapi mempercayakan juga dengan sangat besar sekali kepercayaannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.